Saya itu sudah mengakui, sudah ada perdamaian di DPN karena dia sebagai anggota dan sudah dilaksanakan munas, dia menyetujui itu. Sudah ada hari ini DPN juga deklarasi mengkopres mengenai dengan alam sayang juga terhadap gugatan 997 ini. Sehingga konsekuensi logis dari putusan tersebut ya tidak ada pengaruhnya Pak, karena sudah dilaksanakan di dalam munas sesuai permintaan dalam gugatan itu. Jadi tidak ada implikasinya, kan dia menyatakan tidak sah begitu kalau pengurusan 2020 sudah selesai dan sudah diakomodir semua di dalam munas ketiga. Nah, gitu ya. Mengundang teman-teman ini dalam rangka untuk diskusi karena di luar ini tadi di pojokan terus bully ya, kami yang di daerah ini harus bereaksi apa kayak begitu gitu ya, karena yang di DPR sudah klarifikasi sekali aja dan ini memang ranahnya kita semua karena daripada teman-teman daerah yang ngurusi ada beberapa isu-isu yang bukan isu yang mereka yang Mas Panis lontarkan, diantaranya isu-isu itu apakah peradi pengurusan waktu itu sah atau tidak, terus yang mau menggugat pengurusan ini untuk membalikan duit dan sebagainya. Terus ada lagi yang gugatan dari Medan, dari Pakam nomor 97 data sampai di kasasi menang. Isu-isu itulah mungkin yang akan kami klarifikasi di teman-teman ini semua. 997 K Perdata 2022 tanggal 18 April 2002 itu sebetulnya gugatan yang sama itu ada beberapa daerah di NU semua. Gugatannya sama tapi di NU semua, tapi khusus di ini dikabulkan. Nah sekarang implikasinya bagaimana? Gugatan itu isinya saudara rekan alam saya ini menggugat putusan DPN Pradi merubah ADART di luar munas. Itu pada waktu 2019 DPN Pradi dengan hasil pleno itu merubah ADART. Nah, perubahan ADART yang di luar munas inilah yang dimasalahkan oleh rekan alam saya, karena menurut dia tidak sah. Padahal sebetulnya masih debatable karena ketua terpilih masih diberi kewenangan untuk merubah ADART tersebut. Nah, akhirnya dirubah tapi digugat itulah beda. Yang 4 gugatan yang sama itu Jakarta dan sebagainya itu NU semua, tapi ini dikabulkan. Konsekuensinya bagaimana? Dalam gugatan itu disebutkan harusnya ranahnya munas perubahan itu. Lah munas belum kita lakukan. Begitu munas kita lakukan, gugatan itu kan sudah berlangsung kan, sudah diputus, munas baru diadakan. Putusan PN itu yang menyatakan bahwa harusnya diatur di dalam munas, dirubah dalam munas, kita turuti di dalam munas, kita rubah, kita sahkan gitu ya. Perubahan itu kita sahkan, kita setuju semua. Ada berita acaranya dalam munas ketiga di itu. Terus ada notaris Hartika SHMH di Bogor. Pas itu karena diadakan secara virtual, kami mengikuti dari Sangrila ya, Sangrila, Jawa Timur, Sangrila. Itu dan kami menyetujui semua. Dan itu substansi yang digugat kita sudah akomodir di dalam munas. Jadi perubahan ADART sudah diadakan di munas sesuai permintaan saudara rekan alam saya ini yang gugat ini munas. Namun kami juga menghargai juga semua beda pendapat lah. Kalau beda pendapat saya kira saudara Rekman Baris juga
perbedaan itu yang wajar. Jadi jangan membuat bingung, membuat gaduh masyarakat terutama di dunia advokat. Apalagi dia senior dan anggota Pradi dia pernah jadi wakil 2020 dia wakil ketua loh. Dia mempermasalahkan ini sekarang jadi wakil ketua gitu. Nah, memang ada putusan Dewan Kehormatan tentang saudara Hotman Paris ini yang sebenarnya bukan ranah kami untuk menjelaskan itu. Sebenarnya ini ranah Dewan Kehormatan, tapi DPN, DPC itu berhak juga menyampaikan karena salinan putusan sudah disampaikan. Rekan Hotman Paris terbukti melanggar kode etik sehingga diberikan sanksi 3 bulan untuk tidak bisa beracara. Yang saya kirim ke videonya itu dari kongresnya Mas Tompul, karena atas laporan Mas Tompul, laporan banyak. Ada Mas Tompul, ada si Rasman, sekarang ada Anda juga, ada ya itu melaporkan saudara Hotman Paris. Yang kami sayangkan di daerah, janganlah Bang Hotman untuk membuat berita-berita begitu, karena kami sudah kondusif. Terus isu kedua dilaksanakan bahwa pengurusan foto ini tidak terdaftar di Kemenkumham, ya. Memang Pradi ini masih bermasalah, ada masalah ya, ada masalah. Makassar itu terus pecah 3 itu. Nah ini sedang kami lakukan gugatan dan gugatan kami sudah menang di tingkat kasasi bahwa kamilah Pradinya Fauji, sekarang Pradinya Utuh adalah Pradi yang sah. Nah itu kasasinya tahun berapa itu? kenapa? Kasasinya baru 2021. Kasasinya nomor register 3085K garing Perdata PDT garing 2021. Berarti pengurusan ini akan didaftarkan ke Kemenkumham secepatnya? Ya, segera setelah kita menerima salinan putusan di DPN akan mendaftarkan ke Kemenkumham. Terus untuk pradi-pradi yang lain Pak, kalau ini pradi yang ini dinyatakan sah? Ya, saya kira kalau kami dinyatakan sah, yang lain ya kan Kebalikannya bisa ditafsirkan sendiri. Mereka gugat, kami yang dinyatakan sah. Nah, otomatis konsekuensinya yang gabung semua. Ini kan saudara-saudara kami juga, rekan-rekan kami juga. Ya. Dan ini ingat ya, dengan adanya kasus ini sebetulnya kebutuhan single bar ini sangat-sangat penting sekali. Supaya nggak lompat-lompat. Jangan-jangan kita di Pradi ini kalau kena sanksi kode etik, kita pindah ke yang lain-lain. Padahal yang lain-lain itu tidak punya kewenangan, 8 kewenangan yang diamanatkan undang-undang advokat sama putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas-jelas peradilan yang mempunyai kewenangan untuk mulai rekrutmen sampai punishment. Rekrutmen apa? Mengadakan pendidikan khusus profesi advokat, mengadakan ujian, melantik, membuat dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, mengadili etika profesi advokat. Hotman itu diputus dewan kehormatan yang memutus loh. Hakim dewan kehormatan bukan kehormatan yang memutus, bukan di Pak Umum. Enggak, yang ditanya begini ya. Ketika kepengurusan Pak Oto ini dianggap tidak sah, ini strukturnya gimana? DPN ini yang bentuk siapa? Ketua Pradi atau siapa? Jadi gini, Munas ini adalah organ tertinggi organisasi. Bang Oto dan pengurus yang sekarang 2020-2025 itu dasarnya adalah keputusan Munas, hasil Munas. Munas juga dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu pleno sebelum Munas dulu. Itu pengurusan 2015-2020. Nah pleno ini sekarang sudah Munas, udah lewat kan? Ini sudah lewat. Nah, mana keabsahannya di mana? Munas ini organ tertinggi. Yang menentukan saat tidaknya kan Munas. Munas kan digugat, ada apa-apa sudah selesai. Munas terakhir
2020. 2020 ya? Iya. Kalau berarti 99 itu tahun 99 ya? Jadi 2019. Munas diantaranya itu adalah menetapkan bahwa itu merubah anggaran dasar atau tidak. Oh. Anggaran dasar ini adalah konstitusinya Pradi. Berarti. Sama dengan ini keputusannya kalau di bangsa kita MPR, ya kan? MPR mau merubah Undang-Undang Dasar 45, ya dengan sidang MPR, ya kan? Nah kita sama, Munas inilah serupa dengan kalau di MPR itu. Untuk dalam- putusan 997 itu Berarti lebih putusan- dulu mana? berarti- 997 sudah nggak ada artinya. Oh ini konstitusinya sudah disahkan kok Sudah lewat. oleh seluruh peserta Munas, oleh seluruh advokat Pradi di Indonesia. Berarti Munas itu digelar setelah adanya putusan 997 itu. Iya. Iya. Enggak, oke. Yang jadi masalah kan bahwa pembentukan pengurusnya tidak sah. Artinya kan setelah Munas baru dibentuk pengurus itu Pak ya. Enggak, jadi begini, 997 ini waktu itu masih sedang berjalan, Munas ini berjalan, Berjalan. sudah memutuskan. Ini sudah dibentuk semua Pak ya? Iya, sudah putus Oh. Munas. Munas sudah bentuk ini loh, keputusan Munas yang menyatakan anggaran dasar, mengesahkan anggaran dasar Pradi, Oke, paham. ya kan? Tahun Jadi yang 2020. masalah kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Udah. petitum untuk 997 itu permasalahan ADART aja. Iya dia. Itu aja. Iya. Pleno Pleno. yang Pleno merubah anggaran dasar. Merubah anggaran dasar. Pleno itu dinyatakan dasar. Pleno sekarang pleno nggak berlaku. Dan Kan itu sudah sudah munas. disebut Kan munas. sudah Iya, Munas yang punya kewenangan. Dan penggugatnya pun mengakui sekarang karena masih anggota kita kan. Karena sudah munas sudah selesai juga. Udah selesai. Sama dengan Karena ini menginginkan ya. Ini orang-orang hukum, saya kira Bang Lukman ini kan ya juga mengerti, sangat-sangat ngerti hukum ya. Saya mohonlah untuk, apalagi dia masih di Pradi gitu ya. Nah sekarang dia pindahnya di luar Pradi. Ingat ya, undang-undang advokat itu orang advokat itu mundurnya ada beberapa hal, misalnya mengundurkan diri. Tapi dari advokat bukan ke organisasi profesi lain ya. Mundur sebagai advokat itu mundurkan diri, salah satunya. Terus kena sanksi pemecatan, begitu ya. Itu salah satunya. Nah, Bang Hotman ini belum diputus, kemarin kan sudah mengajukan permohonan mundur gitu ya. Nah itulah yang kami sesalkan. Dan nanti kamu semuanya begitu kan, dan ini sudah terjadi. Pradi ini yang membangun sistem yang sudah komplit, misalnya komisi pengawasnya ada, dewan kehormatan aja yang adili advokat, begitu diadili dia pindah organisasi lain. Padahal di dalam undang-undang advokat dalam pasal 30 ayat 2 itu jelas-jelas dikatakan di situ. Peradilan, advokat itu wajib ikut di dalam organisasi profesi. Nah, organisasi profesi yang mana yang sah? Pradi. Karena Pradi dibentuk setelah undang-undang advokat berlaku. 2 tahun sebelum undang-undang advokat berlaku, peradilan satu-satunya yang dibentuk. Dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah nyatakan peradilan satu-satunya. Nah, perkara Pradi masih pecah, masih ada sengketa kepengurusan ini, ya kita tunggu. Dan kami sudah menangkan itu satu tahapan itu untuk kami buka. Nah, itu. Jadi kalau saya kira teman-teman di daerah memahami semua ya, ada himbauan. Sebenarnya Bang Hotman juga harus paham etika juga ya. Nggak boleh seorang advokat menganjurkan untuk berperkara. Gugat itu, udah gugat ini. Nah ini kan ini senior loh, kok menganjurkan berperkara. Maka harusnya menganjurkan damai, ayolah diatur yang baik. Ya. Bener nggak ini? Kita diskusi biasa gitu loh. Kami menginginkan orang-orang pusat itu, saya kira juga bisa diajak diskusi gitu ya. Semuanya enak karena kita apapun itu brotherhood, semuanya itu bersaudara. Rekan seprofesi, kita nggak bisa menjelek-jelekan, itu hak ya untuk bicara itu semua. Namun kami juga punya hak untuk mengklarifikasi. Kami bukan inginkan panas, bukan. Saya tidak menginginkan di daerah itu ada statement saling bantah statement dan sebagainya. Karena kami ini benar-benar ingin
menjaga suasana yang juga bagus, tidak ada gaduh lagi. Perkara gaduh yang memang untuk kepentingan masing-masing, saya kira ya itu haknya masing-masing. Tapi yang saya inginkan, kami inginkan di daerah ini, Mas Ukul sebagai Korwil Jawa Timur, yang menginginkan bahwa semuanya itu harus berjalan kondusif dan bisa didiskusikan. Jangan melempar isu-isu sebetulnya yang enggak benar gitu ya. Memang ada benarnya, tapi sebenarnya enggak benar, enggak tahu substansinya apa gitu. Karena gugatan ini ternyata sudah tidak ada relevansinya kan, ya orang enggak bicarakan itu, bicaranya kan wah ini sudah nggak sah, gitu-gitu aja. Kalau menurut Bang